Sang Pemimpi Besar, karya Maya Lestari dan Valentina Kris Utami. Ini sebuah cerita tentang seorang pemimpi besar bernama Hidayat Palaloi. Kisahnya dimulai di desa Bulete, tempat ia menghabiskan masa kecilnya. Desa itu terletak di pesisir, tak jauh dari hutan bakau. Saat kecil, Hidayat menemukan sesuatu yang spesial di antara bakau dan pantai. Ada hubungan indah di antara keduanya. Setiap kali ombak berdebur, akar-akar bakau akan menjadi perisai. Perisai ini melindungi pantai dari erosi. Suatu hari, hutan bakau itu ditebang. Tak ada lagi yang melindungi pantai dari ombak. Ketika air pasang, banjir melanda desa. Hancurlah kolam-kolam ikan penduduk, termasuk kolam ikan milik keluarga Hidayat. Hidayat sedih sekali, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia terus mengingat peristiwa banjir itu hingga dewasa. Suatu hari, ia mengunjungi temannya yang tinggal di pantai Tongke-Tongke. Dia melihat hutan bakau di desa ini sudah rusak. Hutan yang rusak itu membawa kembali kenangan pahit di masa kecilnya. Jika ini dibiarkan, desa ini akan lenyap di telan laut. Sesuatu harus dilakukan. Namun, Hidayat bukan penduduk Tongke-Tongke. Bagaimana cara mengajak penduduk menanam bakau? Hidayat berdiskusi dengan teman-temannya. Mereka lalu menemukan solusi. Bagaimana kalau kita ajak mereka ngobrol sambil minum kopi? Aha, itu ide bagus. Penduduk Tongke-Tongke suka mengobrol di kedai kopi. Di situ, Hidayat mengajak mereka memperbaiki hutan bakau yang rusak. Namun, tidak semua orang setuju. Apakah nanti pohonnya bisa kutebang dan kujual? Tanya seorang petani kepiting. Maaf, tidak bisa, jawab Hidayat. Jadi, apa gunanya aku menanam bakau? Tanya petani itu lagi. Upaya pertama Hidayat tidak berhasil. Ia mencari cara lain supaya para penduduk mau menanam bakau kembali. Saat berjalan di pantai, ia melihat beberapa anak mencari kepiting. Satu ide terlintas di kepalanya. Keesokan harinya, Hidayat bertemu teman-temannya lagi di kedai kopi. Hidayat pun kini punya ide baru untuk membujuk mereka. Akar-akar bakau bisa menjadi tempat tinggal hewan. Jika punya hutan bakau, kita akan punya banyak udang dan kepiting. Daun bakau yang jatuh ke air akan menjadi sumber makanan. Yang paling penting, akar bakau akan menahan air laut. Air pasang tidak akan masuk ke perkampungan. Baiklah, mari kita coba. Seru penduduk bersama-sama. Hidayat dan penduduk Tongke-Tongke mulai menanam bakau. 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Dalam 5 tahun, tanaman bakau yang mereka tanam bersama tumbuh tinggi. Hutan bakau pun membentang hijau di pantai Tongke-Tongke. Ini bukan akhir, aku akan memperbaiki hutan bakau di pantai lain. Sejak saat itu, Hidayat pun bertekad kuat. Ia ingin memperbaiki dan memelihara alam seumur hidupnya.